Ahada Dila Surawati dari kelompok 6 ingin membahas materi tentang penilaian resiko audit. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman saya yang terdiri dari saya sendiri, Ahada Dila Surawati dengan NIM 04173119 dan teman saya. Nama saya Awalisa Miftahul Jannah, NIM 0417011367. Nama saya Dewi Sukawati, NIM 0417077139. Perkenalkan, nama saya Funki Dwi Krisanti, NIM 0417040008. Di sini kita semua akan berdiskusi mengenai menilai resiko audit. A. Menilai resiko audit yang dapat diterima. Auditor sebaiknya harus memutuskan resiko audit yang dapat diterima yang tepat bagi suatu audit selama perencanaan audit. Pertama, auditor memutuskan resiko penugasan dan kemudian menggunakan resiko penugasan ini untuk memodifikasi resiko audit yang dapat diterima. Resiko penugasan adalah resiko bahwa auditor atau kantor akuntan publik dapat menderita kerugian setelah audit selesai walaupun laporan audit sudah benar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi resiko audit yang dapat diterima adalah sebagai berikut. Yang pertama, derajat ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan. Ada beberapa faktor yang merupakan indikator baik terhadap derajat ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan, antara lain yang A. Ukuran klien, B. Distribusi kepemilikan, C. Sifat dan jumlah kewajiban. Yang kedua, kemungkinan bahwa klien mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit. Ada beberapa faktor yang merupakan indikator yang baik bahwa probabilitasnya meningkat, antara lain A. Posisi likuiditas, B. Laba atau rugi tahun-tahun sebelumnya, yang C. Metode pembiayaan pertumbuhan, D. Sifat operasi klien, E. Kompetensi manajemen. Yang ketiga, evaluasi auditor atas integritas manajemen. Jika klien memiliki integritas yang meragukan, auditor mungkin menilai resiko audit yang dapat diterima yang lebih rendah. Perusahaan yang memiliki integritas yang rendah sering menjalankan urusan bisnisnya dengan cara yang akhirnya menimbulkan konflik dengan pemegang saham, pembuat peraturan, serta pelanggan. Selanjutnya, konflik tersebut dapat mempengaruhi pandangan terhadap kualitas audit dan dapat saja sewaktu-waktu melakukan gugatan secara hukum. Metode yang digunakan praktisi untuk menilai risiko audit yang dapat diterima. Faktor-faktor. Kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. Metode yang digunakan praktisi untuk menilai risiko audit yang dapat diterima yaitu 1. Menganalisis laporan keuangan untuk mengenali dengan menggunakan rasio serta prosedur analis lainnya. Yang kedua, menelaah laporan arus kas historis dan yang diproyeksikan untuk mempelajari sifat arus kas masuk dan arus kas keluar. Faktor-faktor lainnya, integritas manajemen. Metode yang digunakan praktisi untuk menilai risiko audit yang dapat diterima yaitu mengikuti prosedur yang dibahas pada bab 7 tentang penerimaan dan kelanjutan klien. Dan yang ketiga yaitu ketergantungan pemakaian eksternal pada laporan keuangan. Metode yang digunakan praktisi untuk menilai risiko audit yang dapat diterima yaitu 1. Menelaah laporan keuangan termasuk catatan kaki. Yang kedua, membaca notulen rapat Dewan Direksi untuk menentukan rencana masa depan. Yang ketiga, menelaah formulir 10K untuk perusahaan terbuka. Dan yang terakhir, membahas rencana pembiayaan dengan manajemen. Menilai risiko bawaan. Menurut Aren 2006, pencantuman risiko bawaan pada model risiko audit adalah salah satu konsep terpenting dalam auditing. Hal tersebut menyirat
mengingatkan bahwa auditor harus berupaya memprediksi di mana salah saji yang paling besar dan paling kecil mungkin terjadi dalam segmen-segmen laporan keuangan. Yang kedua yaitu hasil audit sebelumnya. Salah saji yang ditemukan dalam audit sebelumnya dapat saja terjadi lagi dalam audit tahun berjalan karena banyak jenis salah saji bersifat sistematis dan organisasi seringkali lamban dalam mengadakan perubahan untuk menghilangkan salah saji tersebut. Yang ketiga yaitu sifat bisnis klien. Resiko bawaan untuk akun-akun tertentu dipengaruhi oleh sifat dari bisnis klien. Sebagai contoh, perusahaan bergerak di bidang perusahaan alat-alat elektronik. Dan yang keempat yaitu penugasan awal versus penugasan berulang. Auditor dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang kemungkinan salah saji selama mengaudit klien selama beberapa tahun. Lima adalah transaksi pihak yang terkait antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta antara manajemen dan entitas perusahaan adalah transaksi dengan pihak yang terkait. 6. Transaksi non-rutin. Transaksi-transaksi yang tidak biasa bagi klien lebih besar kemungkinannya dicatat secara salah ketimbang transaksi rutin karena klien seringkali belum berpengalaman mencatat transaksi non-rutin itu. 7. Unsur-unsur populasi. Setiap item-item yang membentuk total populasi seringkali juga mempengaruhi ekspektasi auditor terhadap salah saji yang material. 8. Faktor-faktor yang berkaitan curang dalam penggelapan aset. Risiko kecurangan dapat dinilai untuk keseluruhan audit atau menurut siklus, akun, dan tujuan. 9. Pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi dengan tepat. Banyak saldo akun, antara lain penyisihan untuk piutang tak tertagih, persediaan yang using, kewajiban pembayaran garansi, penggantian aset besar-besaran, penggantian parsial, serta cadangan kerugian pinjaman bank memerlukan estimasi dan banyak pertimbangan manajemen. 10. Hubungan risiko dengan bukti serta faktor yang mempengaruhi risiko. Faktor-faktor yang menentukan setiap risiko, dampak ketiga komponen risiko terhadap penentuan risiko deteksi yang direncanakan, serta hubungan keempat risiko dengan bukti audit yang direncanakan. Selanjutnya, auditor merespon risiko terutama dengan mengubah luas pengujian dan jenis prosedur audit, termasuk memasukkan unsur ketakterdugaan dalam prosedur audit yang digunakan. Selain memodifikasi bukti audit, ada dua cara yang dapat dipakai auditor untuk mengubah audit guna merespon risiko. A. Penugasan mungkin membutuhkan staf yang lebih berpengalaman. B. Penugasan dapat ditelaah secara lebih seksama daripada biasanya. Hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. B. Jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. C. Jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari tiga cara berikut ini. 1. Menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. 2. Menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, secara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. 3. Menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Penutup. Materialitas dan risiko merupakan konsep yang paling penting bagi perencanaan audit. Keduanya membutuhkan pertimbangan yang sangat hati-hati oleh auditor karena dapat berakibat pada pertanyaan pemakai laporan keuangan tentang
keprofesionalan auditor tersebut meskipun hasil opini audit adalah baik. Baik, setelah kelompok kami menyampaikan materi tentang penilaian risiko audit, sekarang saya akan memberikan contoh studi kasus tentang PT KAI mengenai mitigasi risiko audit. Permasalahannya yaitu PT Kereta Api Indonesia terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuntungan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Berawal dari perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua komite audit, di mana komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal, apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar 63 miliar. PT KAI dan komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Berikut beberapa temuan yang berhasil ditemukan, yaitu 1. Pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah digaji, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Yang kedua, kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak atau SKP pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 95,2 miliar yang diterbitkan Oral Jenderal Pajak pada tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Fakta yang ketiga yaitu penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Pada akhir 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005. Fakta yang keempat yaitu bantuan pemerintah yang belum ditentukan status. Total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Akan tetapi, menurut Hekinus, bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan. Dan fakta yang terakhir yaitu manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003. Berikut permasalahan yang terjadi di PT KAI. Selanjutnya teman-teman saya ingin membahas tentang kasus ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Dari kasus yang telah dipaparkan tadi dapat diperoleh pembahasan antara lain permasalahan yang terjadi dalam PT KAI salah satunya disebabkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan mitigasi risiko audit. Risiko audit adalah istilah umum yang digunakan dalam kaitannya dengan audit atas laporan keuangan suatu entitas. The primary objective of such an audit is to provide an action to the opinion as to whether or not the financial statement under audit present fairly the financial position, profit or loss and cash flow of the entity audit risks
is the risk of the auditor providing an inappropriate opinion on the financial statement, particularly when those financial statements contain a material misstatement. Tujuan utama audit tersebut adalah untuk memberikan suatu tindakan untuk berpendapat apakah atau tidak laporan keuangan yang diaudit menyajikan secara wajar keuntungan keuangan, posisi atau rugi, dan arus kas entitas. Resiko audit adalah resiko auditor memberikan pendapat yang tidak pantas atas laporan keuangan, terutama ketika laporan keuangan tersebut mengandung salah saji material. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Fungki. Perluasan audit berbasis resiko mencakupi kegiatan identifikasi, pengukuran dan analisis risiko, lalu memilih aktivitas strategis terkait manajemen risiko. Pada kasus PT KAI, persoalan auditor eksternal juga berlaku bagi auditor internal yang mengaudit laporan keuangan. Dapat dijelaskan bahwa risiko auditor terbesar adalah tak mengetahui atau gagal untuk mengetahui hal-hal yang seharusnya mengubah opini auditor terhadap laporan keuangan yang mengandung salah saji secara material. Auditor harus mempertimbangkan sifat dan kualitas manajemen, sifat industri, sifat operasi, dan bentuk atau sifat penugasan auditor eksternal. Auditor pada PT KAI tidak dapat mengungkapkan adanya salah saji material dalam laporan keuangan terkait dengan PPN karena tidak dilakukan pengecekan sebelumnya. Pada awalnya, kegiatan audit dimulai dengan observasi terhadap kontrol atau pengendalian, analisis pengendalian, disusul kegiatan analisis risiko tiap jenis operasi korporasi tersebut dan analisis keselarasan aktivitas dengan sasaran korporasi. Terima kasih. Selanjutnya, apabila auditor sudah dapat mendeteksi setiap risiko, diperlukan adanya evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah tugas integral dari auditor internal. Risiko menurut kelompok probabilitas terjadinya. Auditor menentukan jenis risiko, tingkat risiko, audit program berbasis risiko, dan melakukan audit subproses kunci, fungsi kunci, dan aktivitas kunci. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Semoga materi yang kami bawakan dapat dipahami teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.